Halo semua, perkenalkan nama saya Edward Menalkan dengan NIM 241704043 dari kelompok 6. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nofrin Aldisudin dengan NIM 247104125 dari kelompok 6. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kedar Andika Supadana dengan NIM 241704129 dari kelompok 6. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gede Januarta Disputra dengan NIM 241704136 dari kelompok 6. Bahasa Indonesia adalah identitas bangsa dan alat komunikasi utama dalam kehidupan sehari-hari. Namun di ruang publik, kita sering menemukan berbagai kesalahan dalam penggunaannya, baik dalam ejaan, tata bahasa, maupun pemilihan kata. Hal ini bukan hanya berdampak pada pemahaman masyarakat, tetapi juga mencerminkan kurangnya perhatian terhadap penggunaan bahasa yang baik dan benar. Dalam video ini, kita akan menelusuri berbagai ruang publik di kota Singaraja, mulai dari Fakultas Ekonomi Undiksa, Taman Kota Singaraja, Arta Sedana, hingga Pasar Banyuasri. Kita akan melihat bagaimana bahasa Indonesia digunakan di tempat-tempat ini dan mengidentifikasi kesalahan yang sering muncul. Apakah penggunaan bahasa di ruang publik sudah sesuai dengan kaidah yang benar atau masih ada hal yang perlu diperbaiki? Mari kita telusuri bersama. Tempat pertama yang akan kita kunjungi adalah Fakultas Ekonomi Undiksa. Fakultas Ekonomi Undiksa bertempat di sebelah selatan dari kampus tengah Universitas Pendidikan Ganesha, yaitu tempatnya di Jalan Udayana, Singaraja. Fakultas Ekonomi adalah salah satu fakultas dengan peminat tertinggi dan salah satunya memiliki mahasiswa terbanyak yang ada di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha. Dengan persoalan tersebut, tentunya Fakultas Ekonomi memiliki berbagai fasilitas yang mendukung aktivitas akademik mahasiswa di lingkungan Fakultas Ekonomi. Seperti ada halte B dan halte C, yaitu tempat mahasiswa Fakultas Ekonomi menunggu jam perkuliahan atau mengerjakan tugas dari dosen. Lalu ada toilet, kantin, tempat cuci tangan, ruang kelas yang dilengkapi dengan AC, dan masih banyak lagi. Selain fasilitas tempat nih teman-teman, Fakultas Ekonomi juga memiliki banyak fasilitas bacaan dan juga teks informasi loh. Kira-kira apa saja ya? Teks bagian pertama yang ada pada setiap sudut Fakultas Ekonomi adalah pelang dengan tulisan dalam berbahasa Inggris, yaitu exit, yang dalam bahasa Indonesia adalah keluar. Tanda ini biasa berfungsi untuk mengarahkan pembaca pada pintu keluar dalam suatu ruangan atau gedung. Namun, karena penggunaan bahasa Inggris kurang efektif jika digunakan dalam lingkungan publik, karena penggunaan bahasa Indonesia itu harus diutamakan pada penggunaan bahasa di ruang publik, seperti petunjuk dan juga rambu-rambu. Selain itu, masyarakat atau pembaca mungkin tidak semuanya paham dengan bahasa Inggris. Selanjutnya adalah gambar pintu dengan tulisan dorong. Tulisan dorong pada pintu tersebut memiliki informasi dorong atau tarik. Jika dalam bahasa Inggris adalah push atau pull, itu merupakan petunjuk bagi pengguna pintu yang membantu pengguna pintu mengetahui cara membuka pintu dengan baik dan benar. Selain itu, tulisan dorong atau tarik pada pintu seharusnya mampu mengiring persepsi pengguna bahwa hanya ada satu cara untuk membuka pintu, serta memudahkan warga negara asing untuk memahami petunjuk yang ada karena disertai dengan bahasa Inggris, seperti push dan pull. Ini adalah kalimat kawasan ini dalam pantauan CCTV. Penggunaan bahasa Indonesia yang dapat dipahami masyarakat umum. Pesan yang disampaikan cukup jelas dan informatif, yaitu bahwa kawasan tersebut diawasi oleh kamera pengintai. Dalam konteks pelayanan publik, hal ini memenuhi fungsi komunikasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Namun, terasa dalam pantauan CCTV, penggunaan istilah teknis CCTV tanpa jelas lebih lanjut dalam bahasa Indonesia. Sebagai alternatif, istilah tersebut dapat dijelaskan sebagai kamera pengawas, agar lebih sesuai dengan kaidah formal
dan kurang efektivitas jika menggunakan kalimat spycam karena CCTV adalah bahasa Inggris dan spycam adalah bahasa Inggris juga. Tidak adanya penggunaan bahasa Indonesia, harusnya diganti dengan kamera pengawas saja. Taman Kota Singaraja adalah salah satu ruang terbuka hijau yang menjadi ikon di pusat Kota Singaraja yang terletak di Jalan Ngurah Rai, Banjarjawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Taman Kota Singaraja adalah salah satu destinasi wisata terfavorit di Bali yang cocok untuk segala usia. Taman ini berfungsi sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat, menawarkan suasana yang asri dengan pepohonan rindang, jalur pejalan kaki, serta berbagai fasilitas umum. Di taman ini, pengunjung dapat bersantai, berolahraga, atau sekedar menikmati udara segar dengan berbagai fasilitas yang telah tersedia. Di Taman Kota Singaraja ini, ada sebuah playground yang menjadi tempat favorit anak-anak untuk bermain. Namun, di area ini juga terdapat sebuah poster peraturan yang seharusnya membantu menjaga ketertiban, tetapi ternyata masih memiliki beberapa kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik. Yuk, kita perhatikan lebih detail dan coba perbaiki bersama. Poin pertama terkait dengan ejaan dan penulisan. Pertama, terdapat kesalahan ejaan dalam beberapa kata yang tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Salah satu kesalahan yang mencolok adalah pada kata gratis yang menggunakan 3 huruf S secara berlebihan. Dalam bahasa Indonesia, tidak ada aturan yang membolehkan penggunaan huruf ganda untuk menekankan satu kata. Seharusnya, kata ini cukup ditulis sebagai gratis saja. Kesalahan lainnya terdapat pada kata aksesoris yang merupakan bentuk bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, kata ini telah diserap dan seharusnya ditulis sebagai aksesori sesuai dengan aturan penyerapan kata asing ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu, ada juga kesalahan dalam penulisan disuapi. Kata kerja pasif dengan imbuhan di harus ditulis tanpa spasi, sehingga penulisan yang benar adalah disuapi. Selain itu, terdapat kesalahan ketik pada kata membawa yang seharusnya ditulis membawa. Kesalahan ini mungkin terjadi karena ketidaksengajaan dalam pengetikan atau kurangnya proses penyuntingan sebelum dipublikasikan. Kesalahan seperti ini, meskipun tampak kecil, dapat mengurangi kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan di ruang publik. Poin kedua terkait dengan kesalahan diksi dan struktur kalimat. Salah satu contohnya adalah ada kalimat kehilangan bukan tanggung jawab kami yang terdengar kurang sopan dan kurang profesional. Kalimat ini bisa menimbulkan kesan kasar atau tidak bertanggung jawab terhadap pengunjung. Untuk memperbaikinya, kalimat ini bisa diubah menjadi kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang yang terdengar lebih formal dan santun. Poin ketiga terkait dengan kesalahan yang menyebabkan ambiguitas. Kesalahan ini terdapat pada kalimat keluar masuk arena bermain yang dapat menimbulkan kebingungan bagi pembaca. Frasa ini tidak cukup jelas apakah yang dimaksud adalah larangan untuk keluar masuk berkali-kali atau larangan keluar setelah masuk. Untuk menghindari ambiguitas, kalimat ini sebaiknya diperjelas menjadi dilarang keluar masuk arena bermain berulang kali, sehingga pengunjung memahami aturan dengan lebih baik. Setelah melihat berbagai kesalahan penggunaan bahasa di area playground, kita sekarang beranjak ke stand-stand makanan yang ada di taman kota. Namun ternyata, di sini pun masih banyak ditemukan kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik. Kelompok kami telah menganalisis kesalahan bahasa dalam papan menu yang terdapat di beberapa stand. Penggunaan bahasa Indonesia dalam ruang publik, terutama dalam papan menu atau papan informasi di tempat usaha, haruslah memperhatikan kaidah kebahasaan agar informasi tersampaikan dengan jelas dan profesional. Dalam beberapa papan menu yang terlihat di beberapa stand, ditemukan beberapa kesalahan. Poin pertama terkait dengan kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan yang paling mencolok terdapat pada kata muniman dalam frasa aneka muniman dingin. Kata ini merupakan kesalahan ketik dari kata minuman.
Kesalahan seperti ini dapat mengurangi kredibilitas dan profesionalisme suatu usaha karena menunjukkan kurangnya perhatian terhadap detail dalam penyusunan teks. Seharusnya, frasa tersebut ditulis aneka minuman dingin. Kesalahan lainnya terdapat pada kata omelet mie. Dalam bahasa Indonesia, kata yang benar sesuai dengan KBBI adalah omelet, bukan omlet. Oleh karena itu, penulisan yang tepat adalah omelet mie. Selain itu, dalam beberapa bagian menu, terdapat kata mie, misalnya pada mie kuah, _goreng. Sesuai dengan KBBI, kata yang benar adalah mie, bukan mie. Oleh karena itu, frasa yang benar adalah mie kuah _goreng. Poin kedua terkait dengan kesalahan struktur kalimat dan konsistensi penulisan. Dalam bagian daftar menu minuman, terdapat penulisan yang tidak konsisten antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seperti aneka jus. Dalam bahasa Indonesia, kata serapan yang telah baku adalah jus, bukan jus. Oleh karena itu, frasa yang benar adalah aneka jus. Poin ketiga terkait dengan penggunaan singkatan. Dalam daftar menu, terdapat istilah es capcin yang merupakan singkatan dari es cappuccino cincau. Penggunaan singkatan seperti ini sebaiknya dihindari dalam ruang publik, terutama dalam daftar menu, karena tidak semua orang familiar dengan istilah tersebut. Penggunaan singkatan informal dapat menyebabkan kebingungan bagi pelanggan yang mungkin tidak memahami maksudnya. Dengan demikian, dalam perbaikan menu, es capcin sebaiknya diganti menjadi es cappuccino cincau agar lebih jelas dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Setelah melihat berbagai kesalahan bahasa di stand makanan, kini kita beralih ke area lain di taman kota ini. Di sekitar stand makanan, terdapat tempat sampah daur ulang yang bertujuan untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan. Namun, meskipun niatnya baik, ada satu hal yang bisa kita perbaiki, yaitu penggunaan bahasanya. Di papan tersebut tertulis Recycle for Better World, yang sepintas terlihat menarik dan modern. Namun, penggunaan bahasa Inggris dalam ruang publik di Indonesia perlu dipertimbangkan kembali. Tidak semua orang memahami bahasa Inggris, terutama di lingkungan yang mayoritas menggunakan bahasa Indonesia dalam kesehariannya. Akan lebih baik jika pesan ini disampaikan dalam bahasa yang lebih inklusif dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Sebagai alternatif, tulisan ini bisa diganti menjadi daur ulang untuk dunia yang lebih baik, atau mari daur ulang demi lingkungan yang lebih sehat. Dengan begitu, pesan ajakan untuk mendaur ulang bisa lebih efektif dan menjangkau lebih banyak orang. Artasedana adalah salah satu tempat pusat perbelanjaan masyarakat yang terletak di Jalan Ngurah Rai, Banjarjawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Artasedana ini menjadi salah satu pusat perbelanjaan masyarakat di Singaraja yang menjual berbagai ragam sembako, pakaian, buah-buahan, daging, keperluan dapur, dan keperluan rumah tangga lainnya, hingga tempat bermain anak-anak. Bagian pertama, pada pusat perbelanjaan pakaian, kemeja, dan celana terdapat kata sel yang sebenarnya dalam penggunaan bahasa Indonesia dan kata yang benar dalam penggunaan bahasa Indonesia itu adalah penjualan. Sel juga digunakan sebagai istilah untuk menawarkan barang atau jasa. Kata sel dalam bahasa Inggris berarti penjualan, diskon, atau obral. Dalam konteks promosi di Indonesia, sebaiknya diganti dengan istilah yang lebih jelas dan sesuai. Jika mengacu pada potongan harga, gunakan diskon, promo, atau potongan harga. Jika menunjukkan obral besar-besaran, gunakan obral atau cuci gudang. Jika berkaitan dengan penjualan umum, gunakan penjualan. Misalnya, daripada menulis sel 50%, lebih baik menggunakan diskon 50% atau obral hingga 50%. Penggunaan bahasa Indonesia yang tepat membuat pesan lebih jelas, profesional, dan mudah dipahami oleh pelanggan. Bagian yang kedua, setelah melihat di bagian pusat pembelanjaan masyarakat yang ada di Artasedana, kita lanjut di bagian banner yang tertulis tren masa kini, yang ada di bagian pusat pembelanjaan masyarakat juga. Kelompok kami menganalisis kesalahan kata dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik di ruang publik sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan dalam ejaan. Kata tren tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baku. Kata yang sebenarnya dalam bahasa Indonesia adalah tren, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penulisan menggunakan huruf kapital semua sebenarnya tidak salah dalam konteks desain visual, tetapi dalam teks formal sebaiknya menggunakan
dengan huruf kapital hanya di awal kata saja. Yang kedua, struktur kalimat yang tidak efektif. Tren masa kini terdiri dari dua kata benda yang digabungkan tanpa kata hubung yang jelas. Struktur yang lebih baik dalam bahasa Indonesia adalah frasa yang lebih efektif seperti tren terkini yang mengandung arti tren yang sedang berkembang sekarang, tren terbaru yang mengandung arti tren yang baru muncul, tren saat ini yang mengandung arti tren yang sedang terjadi sekarang. Yang ketiga, ada kesalahan yang menyebabkan ambiguitas. Tren masa kini bisa memiliki beberapa interpretasi. Tren yang sedang populer saat ini kemungkinan besar adalah sebuah tren, seolah-olah masa kini itu sendiri menjadi tren yang tidak masuk akal. Tren yang berhubungan dengan masa kini, tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut tentang tren apa yang dimaksud. Pada bagian ketiga, setelah melihat di beberapa bagian pusat pembelanjaan masyarakat, kelompok kami juga mengunjungi salah satu banner yang ada di dalam gedung Arta Sedana, yang dimana pada area banner ini ada perbaikan gedung yang sedang berlangsung. Kelompok kami menganalisis beberapa kesalahan penggunaan bahasa Indonesia yang ada pada banner ini. Yang pertama, analisis ejaan dan penulisan. Kesalahan pada kata permakluman. Kata permakluman tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kata yang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah makluman, yang berarti pemberitahuan atau pengumuman. Kesalahan pada kata manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata yang benar dalam bahasa Indonesia adalah manajemen. Yang kedua, kesalahan diksi dan struktur kalimat. Kalimat kenyamanan Anda sedikit terganggu. Frasa ini tidak efektif karena kenyamanan adalah sesuatu yang utuh sehingga tidak bisa sedikit terganggu. Lebih baik diganti dengan yang pertama, mohon maaf atas ketidaknyamanan Anda. Yang kedua, kami mohon maaf jika kenyamanan Anda terganggu. Dan ada pada kalimat, kami masih dalam proses perbaikan gedung. Struktur kalimat ini kurang efektif. Perbaikan yang lebih baik yang bisa digunakan pada kalimat yang di atas adalah kami masih dalam proses memperbaiki gedung, atau kami masih melakukan perbaikan gedung dan kami sedang memperbaiki gedung. Demikian beberapa contoh kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Sekian, terima kasih. Pasar Banyuasri. Pasar Banyuasri adalah salah satu pasar tradisional terbesar di Kabupaten Buleleng. Terletak di kota Singaraja. Pasar ini menjadi pusat keaktivitas ekonomi bagi masyarakat sekitar, menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, pakaian, dan perlengkapan rumah tangga. Di Pasar Banyuasri ada sebuah poster untuk para pedagang, namun memiliki kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik. Yang pertama, yaitu penulisan. Kesalahan tersebut terjadi karena penambahan huruf N yang tidak seharusnya ada dalam kata dasar tentu dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kata yang sesuai adalah ketentuan, yang berarti peraturan atau syarat yang harus dipatuhi. Gambar kedua, jagalah kebersihan. Sudah benar dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, termasuk penggunaan di ruang publik. 1. Struktur bahasa yang tepat. Kedua, makna yang jelas dan efektif. Dan foto ketiga, dalam petunjuk di atas sudah benar dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, di mana pada petunjuk sudah dijelaskan secara terperinci tentang tempat yang ada pada lantai 1, mulai dengan los bunga, los ceraki, los ikan kering, palen, dan jajan kering.